Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sarah Nabila dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Raden Intan Lampung angkatan 17 dengan mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Gustiana MPD. Di sini saya disuruh membuat buku cerita. Dan buku cerita tersebut saya mengambil dari kisah sahabat Rasulullah dengan nama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang pedagang yang dermawan. Sebelum saya membacakan buku cerita tersebut, mari simak bahan dan cara pembuatannya. Nah, sekarang sudah melihat cara pembuatan dan bahannya apa saja, mari kita simak ceritanya. Di sini saya membacakan buku cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah pedagang yang sangat dermawan. Ada seorang sahabat Rasulullah yang sangat gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia merupakan Abdurrahman bin Auf. Ada yang tahu nggak kalau Abdurrahman bin Auf merupakan satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga loh. Beliau terkenal dengan kekayaan dan sifat dermawannya yang sangat luar biasa. Setiap kegiatan perdagangannya yang dilakukan beliau menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa, banyak banget. Infak yang dikeluarkannya pun sangat dahsyat jumlahnya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam orang pertama yang berangkat hijrah pada saat itu. Dia membawa semua hartanya di tengah perjalanan menuju Madinah. Semua dirampas oleh kaum Quraisy harta Abdurrahman bin Auf itu. Tetapi dia rela asal dia bisa hijrah, dan habislah semua harta kekayaan beliau. Sesampainya di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari oleh Rasulullah SAW. Ketika Sa'ad menawarkan separuh harta milik beliau, Abdurrahman hanya menjawab, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu, dan tunjukkan kepadaku di mana pasar. Hebat sekali, bukan? Abdurrahman bin Auf memang tidak pandai dalam jual beli. Uang secukupnya dia bisa sukses kembali, dan kemudian dia menafkahi perempuan Ansor. Dia menikahi dengan mahar emas yang sangat besar dan beratnya pun seperti sebutir kurma. Rasulullah SAW memintanya mengadakan pesta pernikahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kemandirian Abdurrahman bin Auf dalam hal ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mencari kayu bakar lalu memanggulnya lebih baik daripada orang yang mengemis yang kadangkala diberi atau ditolak. Sabda Nabi ini membuat seluruh muslimin yang ada di Madinah semangat untuk bekerja lagi. Ada yang menjadi petani, pedagang, buruh, bahkan para perempuan pun ikut bekerja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk menghadapi perang Tabuk, pasukan kaum muslimin kekurangan perbekalan hingga banyak yang ditolak ikut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kurangnya kendaraan. Dalam keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta bendanya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf sekali lagi menjadi pelopor dalam menginfakkan hartanya. Saking banyak harta yang dia infakkan, hingga membuat Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agaknya Abdurrahman berdosa dengan tidak meninggalkan sedikit pun uang untuk istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdurrahman, adakah engkau tinggalkan harta untuk istrimu? Kata Rasulullah. Abdurrahman menjawab, ada. Mereka saya tinggali lebih banyak daripada yang saya sumbangkan. Berapa? Kata Rasulullah. Sebanyak rezeki, kebaikan dan upah yang dijanjikan Allah untuk saya. Katanya kayak gitu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf memenuhi segala kebutuhan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian, termasuk ketika berhaji. Dia pernah membeli sebidang tanah seharga 4.000 dinar. Lalu tanah itu dibagikan ke seluruh fakir miskin Bani Zuhrah dan kepada para ummahatul mukminin atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian buku cerita yang saya bacakan, semoga bermanfaat dan pesan moralnya yaitu teladani sifat Abdurrahman bin Auf yang dermawan, rendah hati dan pantang menyerah dan cinta pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.